Jadi pada pembahasan trigonometri sebelumnya, gue udah bahas tentang ini ya, identitas trigonometri ya. Nah, sekarang gue mau kasih tahu nih di part ini hal yang menarik gitu ya. Jadi dalam trigonometri ya, ya, kita mempelajari yang namanya aturan gitu ya. Yang namanya aturan. Nah, jadi aturan dalam trigonometri itu dibagi jadi dua gitu. Yang pertama ada namanya aturan sinus gitu ya. Nah, dari katanya aja berarti nanti kita bakal pakai sin gitu ya. Bakal pakai sin. Sedangkan kalau yang kedua itu kosinus. Nah, berarti ya udah dari katanya aja udah ketahuan ya. Ini oh ya berarti kita akan pakai kosinus gitu ya. Pakai cos. Nah, gue mau jelasin dulu yang pertama tentang aturan sinus dulu ya. Jadi aturan sinus tuh begini. Jadi kalau misalkan ada segitiga ya, bukan segitiga siku-siku lagi gitu ya. Segitiga ini. Jadi misalkan gue pakai alfa, ini beta, ini gamma. Nah, gimana kalau depannya alfa atau ya A aja, anggap aja biar enak. B itu beta ya, B aja. Gamma itu depannya C gitu ya. Maka aturan sinusnya bisa diungkapinnya gini nih. Gue pisah dulu. Jadi perbandingan antara apa ya? Perbandingan antara sisi ini terhadap sudut yang dihadapi gitu ya. Itu sifatnya sama gitu. Jadi kita bisa tulis di sini gini. A per kan sinus ya, berarti kita pakai sin. Sin dari alfa itu sama kayak B per sin beta sama dengan juga kayak C per sin gamma gitu ya. Nah, jadi ini saling berhadapan ya. Itu nilainya sama gitu, perbandingan gitu ya. Nah, coba lo pikir ini dapat dari mana? Dapat dari mana? Oke, gue langsung kasih tau aja ya. Ini aturan sinus dapat dari mana? Oke. Jadi gue akan gambar ulang sebuah segitiga ya. Sama sih tadi. Ini kan alfa, ini beta, ini gamma gitu ya. Dimana ini A, ini B, ini C. Nah, kali ini gue belum bahas gamma dulu. Jadi ini ceritanya gue ilangin C-nya. Nah, jadi kita hanya temu A sama B doang ya. Oke. Jadi gue pakai warna biru tua aja. Coba kalau misalkan gue gambar tinggi dari segitiga nih. Nah, gimana cara nyari tinggi ini ya? Oke, sebelum gue bahas ke sini lebih lanjut, jadi gue kasih ilustrasi. Maksudnya kasih gambaran aja ya. Jadi kalian masih ingat gak tentang triple Pythagoras ya? Kalau ini 3, ini 4, sini berapa? Ya 5 ya sisi miringnya. Ya udah kan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat gitu ya, teorema Pythagoras ya. Nah, tapi yang mau gue tekanin bukan di Pythagoras ya sih, tapi gini. Selain mencari 3 sama 4 itu dengan Pythagoras, bisa nih dengan hal ini. Jadi misalkan ini ada sudut theta gitu ya. Theta, gue pakai theta di sini. Nah, untuk mencari ini ya, bagian sisi yang ini ya, sisi yang 3 ini, itu sebenarnya bisa dicari melalui hubungan antara sisi miring terhadap ininya, tetanya gitu ya. Jadi gini, misalkan 4-nya gue buang dulu. Jadi misalkan yang diketahui 5, 3-nya nggak tahu nih. Nah, lo mau cari si 3 ini dapat dari mana gitu ya. Bukan pakai Pythagoras gitu, tapi gini. Jadi untuk mencari 3 itu sebenarnya bisa juga dengan mengkaitkan sisi miring ya 5 itu kita kalikan dengan nilai dari apa nih? Yaudah, kan ini depan ya, yang mau dicari depan. Yang kita ketahui miringnya nih. Coba lo masih ingat gak? Depan, berarti kan yang mau dicari itu depan, taruh di atas per yang diketahui miring gitu. Jadi biasain gitu ya. Jadi yang mau dicari itu yang paling atas, yang diketahui itu yang bawah gitu ya. Oke, lo pikir depan per miring itu apa? Sinus kan? Sinus dari tetanya gitu ya. Jadi depan per miring ini sama aja kayak 5 kali sin teta gitu ya. Nah, di mana sin tetanya itu 5 dikali. Oke, berarti sin teta ini udah 3 per 5 gitu ya. Nah, jadi coret-coret itu sama dengan 3 gitu ya. Nah, oke, gitu ya prinsipnya. Nah, sedangkan kalau nyari bawah sini, nyari bawah, yaudah berarti ini 4 kan. Dah, berarti berarti ini 5 dikali, yaudah bawah yang pengen dicari per miring gitu ya. Bawah per miring, di mana bawah per miring itu siapa? Cos dari tetanya gitu ya. Nah, inilah prinsip yang kita gunakan nanti di aturan sinus gitu ya. Aturan sinus kita pakai gitu ya.
Oke, langsung aja. Jadi kan ini ya. Nah, coba lo cari tinggi ini berdasarkan A. Berarti kan A dikali yang mau dicari depan per miring ya. Tapi di sini ada beta nih, berarti A kali sin beta itu nyari tingginya. Nah, gimana kalau lo tinjau dari sisi B? Kalau dari sisi B gimana? Dari B, yaudah berarti B dikali depan per miring sini, tapi nempelnya sama ini ya. B dikali sin alfa. Oh ternyata ini nyari tinggi, ini juga nyari tinggi nih ya. Berarti bisa kita tulis gini. A dikali sin beta itu sama dengan B dikali sin alfa gitu ya. Nah, sehingga yang ini ke kiri, yang ini ke kanan. Jadi kita dapetnya gini. Jadinya A per sin alfa sama dengan B per sin beta gitu ya. Jadi sebenarnya ini buat nyari tinggi, sebenarnya tinggi dari segitiga. Ya, cuma kan seolah-olah kayak perbandingan gitu ya. Oke, gimana tadi kenapa kok bisa ada C per sin gamma? Oke, kali ini gue munculin ya. Oke, jadi gue munculin. Jadi di sini gue pakai warna merah aja ya. Gue pakai warna merah dengan ini sama ya. Nah, ini kan turunan dikit lah. Set. Nah, agak turunan. Di sini gamma ya. Gamma mana ya? Terus ini alfa tadi ya. Ini A sama C di sini ya. Nah, B-nya kali ini nggak gue munculin gitu karena kan B-nya kan udah terbukti ya. Nah, sedangkan ini kalau lo lihat ini tingginya yang mana? Yang ini nih. Nah, ini siku-siku gitu ya. Nah, sehingga untuk mencari yang biru ini, panjang yang biru, berarti kan lagi-lagi ya A dikali sin gamma gitu ya. Ya kan prinsipnya depan per miring gitu. Miringnya kan si A, ya kan? Depannya itu ya yang garis biru itu. Ya. Oke. Sedangkan untuk dari sisi C, aduh kehapus lagi ya. Dari sisi C, langsung aja nggak apa-apa deh. Dari sisi C berarti kan ya C dikali sin alfa gitu ya kan, depannya garis biru ini. Kali ini kita pakai per miring ya, C ini berarti kita kan nempelnya sama sin alfa gitu ya. Nah, berarti kita bisa tulis A dikali sin gamma sama dengan C kali sin alfa karena kan sama-sama nyari ketinggian kan. Berarti ini sin alfa pindah ke kiri, sin gamma pindah ke kanan, jadinya A per sin alfa itu sama dengan C per sin gamma ya. Nah, jadi ini nyambung ini sama yang si ini. Ya udah, berarti ini kan sama aja. A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin apa tadi? Gamma ya. Nah, sin gamma. Nah, terbukti ya aturan sinus. Nah, aturan yang selanjutnya gue mau jelasin itu adalah aturan kosinus. Oke, jadi aturan kosinus itu gimana sih? Oke, jadi lagi-lagi kita akan gambar segitiga bukan siku-siku. Sembarang misalkan ya. Nah, dengan yang sama ini alfa, ini gak usah dulu. Jadi ini alfa ya. Kalau alfa depannya A kita anggap gitu ya. Berarti ini kan depannya B, ini depannya C, sama ya. Nah, prinsip aturan kosinus jadi kalau misalkan ini A ya, A sini B ini C, mereka ini punya hubungan nih terhadap si sudut ini. Jadi kita bisa tulis gini. Jadi A kuadrat itu sama dengan tadi ya, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang apa? Perkalian 2 kali perkalian antara B sama C yang mengapit sudut alfa gitu ya. 2 kali BC. Nah, karena kosinus kita pakainya cos dari alfa gitu ya. Nah, lo lihat di sini kan B sama C ini kan mengapit sudut alfa ya, diapit maksudnya mengapit sih. Ini kan apit nih, set ya kan. Nah, inilah prinsipnya gitu ya. Nah, kalau misalkan nyari B kuadrat ya udah berarti kan sisanya A sama C kan, tinggal A sama C. Dua-duanya dikuadratin dikurangin sama 2 kali AC yang mengapit sudut beta gitu ya, sisanya gitu ya. Nah, coba lo pikir ini dapat dari mana nih? Dapat dari mana? Oke, lagi-lagi gue harus buktiin ya. Karena namanya rumus kan harus dibuktiin, harus tahu asalnya dari mana gitu ya. Nah, oke, jadi gue akan gambar yang sama. Kali ini gue pakai alfa aja. Ini A, ini B, ini C ya. Oke, prinsipnya dari aturan kosinus tuh konsepnya gini. Jadi, lo mencari sisi jika diketahui sudut yang menghadapnya gitu. Sudut menghadapnya ke sisi itu. Ya gitu ya. Prinsipnya gitu sebenarnya. Nah,
Oke ya. Kalau sang gue pecah, kali ini gue bakal sertain tinggi ya, tinggi biar bantu kita. Nah, karena inceran gue di sini adalah gue mau ambil segitiga yang ini nih, supaya teorema Pitagoras di sini bisa tergenapi ya. Karena kan ini siku-siku gitu ya. Oke, pertama, gue mau cari tinggi segitiganya dulu nih. Oke, masih inget kan? B, ini B. B ada juga nih alfa. Berarti tinggi, besar tinggi apa? Besar tinggi yang ini. Ini ya, apa namanya? Masih inget gak? Tadi kan gue jelasin ya, B dikali depan per miring. Depannya kan mau dicari. Berarti B kali sin alfa tingginya ya, tingginya. Nah, sedangkan ini gue juga bisa pecah nih ya. Jadi untuk yang bagian sini sampai sini, masih inget gak lo? Yang mau dicari bawah, yang diketahui miring. Bawah per miring, siapa bawah per miring? Cos ya. Berarti untuk cari ini ke sini itu adalah B kali cos alfa ya. Nah, sedangkan ini kan C-nya kita tahu, C-nya kita tahu. Nah, gua kan butuh tinggi yang ini sama butuh panjang yang ini. Nah, panjang ini berapa? Ya udah, berarti C kan panjang dari ujung ke ujung. Sedangkan B cos alfa cuma setengahnya sini. Berarti cari ke sini, ya udah berarti tinggal C dikurangin B cos alfa gitu ya. Nah, berarti kan ini. Nah, yaudah tinggal lo terapin aja teorema Pitagoras. Berarti sisi yang ini dikuadratin, sisi yang ini dikuadratin, akarin deh ya kan? Untuk mencari si A ini. Yaudah, langsung aja. Jadi, A ya. Ini kuadratnya langsung gue pindah nih. Langsung jadi ini akar panjang ya. Akar dari. Nah, jadi tadi gue bilang ya. B sin alfa dikuadratin. Ditambah ya, cari sisi miring ya, sisi A-nya sisi miring. Jadi ditambah dengan C dikurangin B kali cos alfa dikuadratin juga gitu ya. Nah, lalu ini C dikurang B cos alfa ya. Oke, lalu gini ya. Lalu yaudah akar dari janganlah kependekan. Oke, akar panjang banget ya. Dari yaudah langsung aja ini B sin alfa kuadrat berarti kita bisa ya. Jadi ini B kuadrat. Nah, sin alfa dikuadratin berarti kan sin alfa kali sin alfa ya. Sin alfa kali sin alfa itu bisa kita tuliskan biasanya kan sin alfa biasanya dikuadratin gini ya. Tapi biasanya umumnya ditulisnya langsung aja. Jadi sin kuadrat alfa. Biasanya gitu, sin kuadrat alfa. Jadi bisa kita tulis di sini B kuadrat sin kuadrat alfa ya. Berarti sin alfa kali sin alfa gitu ya. Nggak usah deh. Nah, buat ini. Nah, ditambahin dengan ya dah C kuadrat dikurang B cos alfa. Ya udah kan sama aja C min B cos alfa ya dikali C min B cos alfa gitu ya seterusnya. Ya udah lo kali silang aja, kali silang. Nah, gua langsung cepet aja di sini aja. Jadi hasilnya itu adalah ditambah C kuadrat dikurang 2 kali B kali C cos alfa ditambahin B kuadrat cos kesempitan. Oke, bentar. B kuadrat di sini cos kuadrat alfa. Nah, B kuadrat cos kuadrat alfa. Ya. Nah, ini mulai kelihatan ya, ada ininya ya. Gitu ya. Nah, sekarang gue mau kelompokin antara ini sama si ini nih. Jadinya gini, akar gue mau jadi satu gitu. Jadi akar dari gini. B kuadrat sin kuadrat alfa ditambahin dengan B kuadrat cos ya, cos kuadrat alfa dikurangin 2BC cos alfa kali ya. Nah, lalu ini ya kan depannya sama-sama B kuadrat cuman kan belakangnya beda. Jadi gue bisa keluarin gini. Jadi akar dari gini ya. B kuadrat buka kurung dari sin kuadrat alfa kan sama aja ya. Nanti kali silang juga ditambah dengan cos kuadrat alfa dikurangin C kuadrat dikurangin C kuadrat. Oh ya, ini sorry ini C-nya gue lupa. Jadi ditambah C kuadrat ya. Gue tambahin ini ke sini sama aja ya. Jadi ditambah C kuadrat dikurang 2 kali BC cos alfa gitu ya. Yang ini. Mana ya? Yang ini ya. Kurang 2BC cos alfa. Nah, fakta unik ya. Dalam identitas trigonometri, sin kuadrat alfa sama tambah cos kuadrat alfa hasilnya berapa? 1 ya. Ya, berarti kan B kuadrat kali 1 hasilnya B kuadrat gitu ya. Sehingga kita dapatnya gini ya. Jadi B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC
cos alfa gitu ya. Nah, inilah terbukti ya. Jadi untuk mencari A itu sama dengan akar dari ini ya, yang atas ya. Berarti nyari A sama dengan ini. Terbukti ya. Nah, namanya trigonometri kan pelajarin tentang segitiga ya. Segitiga juga dong, pelajarin tentang segitiga. Nah, kali ini gua mau bahas tentang luas dari segitiga ya kan. Ya, namanya juga trigonometri, bahas segitiga kan. Nah, oke, jadi biasanya kan lo di SD sama SMP lo kan udah sering banget pelajarin ini ya, siku-siku. Untuk mencari luas siku ini alas tinggi, berarti kan nyarinya setengah kali alas kali tinggi gitu ya, kalau mencari luas gitu ya. Nah, tapi untuk SMA ini kelas 10 ya. Oke, gue langsung aja. Kita akan mencari dari segitiga sembarang ini. Ya. Kan lo tahu ya tingginya yang ini ya, tingginya yang ini. Nah, oke, untuk mencari luas segitiga kali ini gue dari dua kondisi dulu. Oke, gue akan jelasin kondisi pertama, nanti kondisi kedua ya. Kondisi pertama itu ketika diketahui apa ya, dua sisi dan satu sudut yang diapit sama dua sisi ini gitu ya. Jadi biar jelas gini ya. Jadi ini tingginya gue hilangin dulu. Oke, jadi langsung jadi alfa lagi. Ini B, ini C gitu. Jadi lu cuma dikasih tahu dua sisi ini, dan ini alfa ini diapit sama B sama C ya gitu ya. Nah, sehingga berapa luas segitiganya? Langsung ditanya luas gitu ya. Nah, oke, prinsipnya lo inget ya, setengah kali alas kali tinggi. Nah, kita akan mencari nilai alasnya dan kita akan mencari alasnya sama tingginya gitu ya. Oke. Untuk alasnya dulu. Alasnya kan C ya, dari sini ke sini, jadi alasnya itu sama dengan C. Jadi gak ada masalah ya. Nah, gimana kalau tingginya? Oke, lo lihat di sini. Kan untuk mencari tinggi ada hubungannya nih, B sama alfa. Lo masih ingat gak? Yang pengen dicari depan, yang diketahui miring kan, berarti depan per miring. Siapa depan per miring? Oh, ternyata depan per miringnya adalah sin ya, sin dari si alfa yang diketahui sudutnya. Berarti tingginya kita bisa tulis B kali sin alfa gitu ya. Nyari ininya berarti B kali sin alfa. Nah, kita udah punya C, punya B sin alfa. Yaudah, lo ganti aja alfa sama tingginya dengan ini sama ini. Nah, berarti luas segitiga ABC lagi. Ya udah, gue lupa nih A. Gak usah lah. Ya, jadi luas segitiga dari ini itu sama aja setengah kali alas, tadi kan alasnya C ya, kali tinggi B sin alfa. Nah, berarti sama dengan gua rapin aja, setengah kali B kali C kali sin alfa. Nah, fakta uniknya kan BCI mengapit sudut ini ya, gitu ya. Ya kalau diketahui gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan setengah, lo bayangin setengah A sama C. Jadi A-nya belum gua munculin, ini A, ini C. Ini beta berarti ya. Yaudah, berarti AC mengapit sudut apa? Beta ya, gitu ya. Nah, nyambung ya. Konsep yang gua terapin di sini ya. Nah, gimana kalau kondisi kedua? Lebih ekstrim lagi nih. Lu cuma dikasih tahu satu sisi doang. Nah, tapi lu dikasih tahu cuma dua sudut. Loh, kan biasanya kan yang kita butuhkan sisinya ya. Sisinya paling perlu banget gitu ya. Nah, oke, jadi gini, ilustrasinya gini nih, gambarannya gini. Jadi satu sisi itu maksudnya gimana ya? Misalkan ini A ya, ini kan alfa. Ya, ini kan alfa, ini beta, ini gamma ya kan. Nah, ceritanya si alfanya nggak ada nih. Alfanya nggak ada. Jadi lo cari satu sisi, yaitu yang apa ya? Yang kena sama dua sudut ini loh. Jadi A ini kena dua sudut ini. Jadi sudut gamma sama sudut beta kena sama si A gitu ya. Nah, berapa luasnya? Nah, yaudah. Pakai konsep SD SMP, setengah kali alas kali tinggi gitu ya. Oke, kita akan mencari alasnya, kita akan mencari tingginya. Gitu ya. Nah, oke, untuk tinggi sendiri, gue gambar dulu. Nah, tinggi sendiri. Nah, lo masih ingat ya? Ini A, ada A ini ada beta. Yaudah, untuk mencari ini kan yang diketahui yang pengen dicari depan, yang diketahui miring. Yaudah, depan per miring aja. A kali depan per miring, sin depannya ini ya, sin beta gitu ya. Oke, jadi untuk ini, untuk tingginya beres ya, tingginya beres. Sekarang gimana nih alasnya nih? Alasnya ini gimana nih? Kan belum diketahui. Oke, karena belum diketahui kita akan bikin jadi tahu gitu ya. Oke, jadi
A, ini B, ini C ya. Kita pakai segitiga yang sama. Oke, gua akan mencari C ini. Ya kan alasnya C, tapi kan C-nya kan nggak tahu gitu. Oke, lo masih inget gak tentang konsep aturan sinus? Masih inget kan lo? Ya masih inget ya. Kan pakai segitiga yang sama. Di mana itu A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma gitu ya. Sin gamma. Nah, C ini kan koneknya sama sin gamma ya. C koneknya sama sin gamma. Tadi kan satu sisi dua sudut. Berarti sudutnya gamma sama beta. Nah, ternyata sudut gammanya kita tahu nih. Kita tahu sudut gammanya. Yaudah, lo konekin aja. Konekin aja yang mana ya? Konekin aja yang ini, yang A diketahui sama yang ini. Untuk dapetin si C gitu ya. Nah, biasanya sih kalau pengen cari apa ya? Pengen cari alfanya ya udah kan jumlah segitiga kan 180 derajat ya. Berarti dikurangin gamma kurang beta. Kita dapatnya sudut alfa untuk si A kita konekin ke aturan sinus gitu ya. Udah, langsung aja. Jadi gua akan tulis ini B-nya hilang, B-nya hilang. Ya, jadi A per sin alfa sama dengan C per sin gamma gitu ya. Oke, berarti C-nya berapa? Sin gammanya pindah ke atas ya. Jadi A per sin apa? Sin alfa dikali sin gamma gitu ya. Nah, dah. Ini kan langsung menyatakan alas gitu ya. Jadi kita udah ketemu alasnya ini. Dah, lo ganti aja ini alas sama tinggi dengan yang udah kita ini sama yang ini. Dah, berarti gue tulis nih. Berarti luas segitiganya sama dengan apa? Setengah kali alas kali tinggi gitu ya. Oke, setengah kali alas. Alasnya siapa? Berarti itu A kali A per... Tadi kan alasnya C ya. Berarti A per sin alfa kali sin gamma. Oke, lalu dikali tinggi. Tingginya ini ya tadi ya. Udah ketemu A kali sin beta. A kali sin beta. Oke, berarti sama dengan... Berarti udah yang atas ini ya, atas yang ini berarti yang apa nih? A ketemu A berarti A kuadrat dikali sin apa ya? Sin mana tadi? Sin gamma sin beta gitu ya. Per udah 2 kali sin alfa berarti 2 kali sin alfa gitu ya. Nah, fakta unik ya. A ini kan konek sama bawah sini ya. Nah, 2 kali gitu, 2 kali sin alfa. Nah, ini kan teman-temannya nih ya, teman-temannya si alfa, gamma sama beta. Jadi gitu ya. Berarti kalau misalkan seandainya B kuadrat itu koneknya sama siapa? B itu kan sama sin beta ya, berarti 2 kali sin beta. Teman-temannya aja ganti aja sin alfa, sin gamma gitu ya. Gampang gitu ya. Oke. Jadi sekian itu loh aja yang bisa gua sampaikan terkait dengan aturan sinus, aturan kosinus maupun luas segitiga. Jadi gua harap kalian paham ya dengan konsep yang gue terapin di sini ya. Oke, jangan lupa untuk tetap like, comment, share, dan subscribe. Kalau ada yang bingung langsung tanya aja di kolom komentar. Kita lanjut di trigonometri part berikutnya. Oke.